Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya selalu sehat ya dan selalu semangat. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu berharap kalian dapat memahami kalimat utama dan kalimat penjelas di dalam sebuah paragraf. Nah, yang kedua, Ibu juga berharap kalian dapat menentukan kalimat utama di dalam paragraf. Dan yang terakhir, kalian dapat membedakan kalimat utama dengan kalimat penjelas. Oke, kita masuk ke materi pertama ya, yaitu tentang paragraf. Ada yang tahu paragraf itu apa? Paragraf adalah rangkaian kalimat yang disusun secara berurutan sehingga membentuk pikiran utama. Jika kalian masih bingung bagaimana bentuk paragraf, kemarin pada saat Ibu memberikan tugas kepada kalian untuk membaca, disitulah bacaan itu yang disebut paragraf. Nah, di dalam paragraf terdapat kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung pikiran utama atau tema paragraf. Jadi lebih tepatnya kalimat utama itu seperti tema. Dia biasanya berada di awal paragraf, di akhir paragraf, ataupun bisa dua-duanya. Dia bisa ada di awal dan di akhir. Nah, kalimat utama dijelaskan oleh kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Jadi, di dalam paragraf itu terdapat kalimat utama dan juga kalimat penjelas untuk menyempurnakan kalimat utama. Nah, di sini kita akan belajar ciri-ciri kalimat utama. Yang pertama, biasanya berada di awal paragraf, namun terkadang berada di akhir paragraf. Seperti yang tadi Ibu bilang, kalimat utama itu bisa berada di awal paragraf atau bisa berada di akhir paragraf. Nah, yang kedua, jika berada di akhir paragraf, biasanya didahului dengan kata jadi atau dengan demikian. Yang ketiga, bersifat umum dan dapat dikembangkan. Kemudian yang keempat, berisi suatu permasalahan yang bisa dikembangkan secara rinci. Nah, kita akan melihat jenis kalimat utama. Seperti yang Ibu bilang di awal, kalimat utama itu terdapat 3 jenis. Yang pertama, kalimat utama yang berada di awal paragraf, kemudian kalimat utama yang berada di akhir paragraf, dan terakhir kalimat utama yang ada di awal dan di akhir paragraf atau bisa disebut juga kalimat utama campuran. Nah, pertama kita akan melihat kalimat utama di awal paragraf. Coba kalian perhatikan, di sini Ibu memiliki contoh paragraf. Ibu bacakan. 1. Pohon sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. 2. Salah satu manfaatnya yaitu menjaga ketersediaan oksigen bagi makhluk hidup. 3. Selain itu, pohon juga bisa dimanfaatkan buah atau batangnya untuk dikonsumsi. Dari paragraf yang Ibu bacakan, terlihat sangat jelas bahwa kalimat utama berada di nomor 1. Mengapa demikian? Karena kalimat utama yang berada di awal paragraf itu seperti tema dalam cerita tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa paragraf yang Ibu bacakan itu menceritakan tentang pohon yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, untuk kalimat penjelasnya itu berada di nomor 2 dan nomor 3. Karena kalimat penjelas itu seperti kalimat yang menyempurnakan kalimat utama. Nah, yang kedua, kalimat utama di akhir paragraf. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu jika kalimat utama berada di akhir paragraf, itu ada beberapa tanda. Yang pertama itu sebagai kesimpulan, jadi, dengan demikian, intinya, pada dasarnya, oleh karena itu. Nah, kata-kata penghubung seperti itu biasanya
ada di akhir kalimat. Nah, jika ada kata-kata penghubung tersebut berarti itu menunjukkan kalimat utama yang berada di akhir paragraf. Nah, contohnya ya, Ibu bacakan. 1. Cindy sangat cekatan ketika membantu kedua orang tuanya. 2. Bahkan terkadang ia mengabaikan kepentingan dirinya hanya untuk membantu orang tuanya. 3. Cindy juga sering membantu adiknya belajar ketika adiknya mengalami kesulitan. 4. Oleh karena itu, kedua orang tua Cindy sangat menyayangi putri satu-satunya itu. Nah, di sini, di dalam paragraf yang Ibu bacakan, sudah sangat terlihat ya, bahwa di nomor 4 ada kata penghubung oleh karena itu, yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat utama yang berada di akhir paragraf. Kemudian kalimat penjelasannya ada di mana, Bu? Kalimat penjelasnya ada di nomor 1, 2, dan 3 sebagai pelengkap dalam kalimat utama. Nah, yang terakhir yaitu kalimat utama yang ada di awal dan di akhir paragraf atau campuran. Yuk bacakan contohnya ya. 1. Hutan mempunyai banyak manfaat bagi makhluk hidup. 2. Di dalam hutan banyak terdapat jenis tumbuhan yang berfungsi menyerap air agar tidak terjadi tanah longsor. 3. Selain itu, hutan juga merupakan habitat asli dari berbagai jenis hewan. 4. Oleh karena itu, hutan harus dijaga karena memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Nah, dari paragraf yang Ibu bacakan, bisa kita lihat bahwa kalimat utama berada di nomor 1 dan nomor 4. Sudah sangat terlihat, kalimat utama yang berada di akhir paragraf itu menunjukkan dan ada kata penghubung oleh karena itu. Berarti dia adalah kalimat utama yang ada di akhir paragraf. Sedangkan yang berada di awal paragraf yaitu hutan mempunyai banyak manfaat bagi makhluk hidup. Jadi paragraf tersebut menceritakan bahwa hutan mempunyai banyak manfaat bagi makhluk hidup. Nah, untuk kalimat penjelasnya yaitu ada di nomor 2 dan nomor 3. Mungkin cukup sekian penjelasan kalimat utama dari Ibu. Jika ada yang kurang paham, boleh ditanyakan melalui pesan pribadi atau japri ke WhatsApp Ibu ya. Nah, untuk tugas hari ini, Ibu akan memberikan tugas. Coba kalian buka buku MRT kalian 4A, pembelajaran 1, halaman 11, nomor 5, pembelajaran 3, halaman 18, nomor 1, 5, 6, dan 7. Nah, tugas kalian itu ditulis di buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan melalui pesan pribadi atau japri ke Ibu. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan kepada kalian dapat pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.